Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Badan BK Kimia PII Ibu Sri Bani Intan Cahyani. Kemudian yang terhormat para anggota BK Kimia PII, serta para anggota PII sendiri, serta para peserta yang hadir pada saat webinar hari ini. Izin saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi tugas Ibu Ida pada saat ini, di mana memang ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan, ataupun juga hal-hal yang terkait dengan bagaimana sikap ataupun juga kita dalam pelaksanaan tugas di kantor maupun sebagai ibu di rumah. Dan hari ini Ibu Ida sendiri sebenarnya sudah menyiapkan waktu dan juga menyiapkan paparan yang akan disampaikan. Namun beliau baru saja menyampaikan kepada saya untuk mewakili beliau. Izin ibu-ibu dan ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan bagaimana kita memaknai Hari Ibu yang memang hari ini dirayakan oleh seluruh ibu-ibu terutama yang ada di Indonesia. Next slide. Seperti yang disampaikan Ibu Intan tadi, bahwa Ibu Ida adalah merupakan alumni ITS dan juga meneruskan S2-nya di Tokyo University. Ada beberapa jabatan yang beliau emban di Kementerian SDM sampai saat hari ini. Beliau merupakan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Jadi hari ini saya akan dapat tugas dari beliau untuk menyampaikan bagaimana kita memaknai Hari Ibu dan apa makna Hari Ibu itu sendiri. Lanjut, Bapak Ibu, Hari Ibu itu sendiri sebenarnya bukan sekedar peringatan kalau kita bilangnya tentang bagaimana peran biologis orang perempuan sebagai ibu, tapi juga bagaimana kita menghargai peran strategis perempuan dalam pembangunan manusia, keluarga, organisasi, dan bangsa. Nah, di sini kami sebagai ASN Hari Ibu ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan bagaimana nilai-nilai keibuan seperti keteladanan, kemudian kepedulian, kesabaran, keteguhan, dan tanggung jawab sejatinya selaras dengan nilai-nilai dasar ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Hari Ibu ini mengingatkan kami juga bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan program, tapi juga melalui pembentukan karakter manusia sejak dari keluarga. Nah, inilah kenapa peran seorang ibu itu sangat besar. Perempuan sendiri itu sebagai ibu maupun pendidik adalah arsitek pertama dalam pembentukan karakter dan kompetensi manusia. Kemudian perempuan juga dalam keluarga merupakan sosok yang mengambil keputusan strategis, baik terkait dengan bagaimana mendidik anak, kemudian terkait dengan manajemen kesehatan, serta melakukan bagaimana investasi jangka panjang untuk keluarga itu sendiri. Lanjut, ibu sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Ibu sendiri adalah pendidik pertama dan utama yang menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan sejak usia dini. Memang sejak kandungan, kemudian dalam kandungan, kemudian ketika anak lahir, sampai kepada bagaimana kita mendidik anak kita dalam proses sekolah dan lain-lain, sehingga memang dia menjadi sosok manusia yang berguna dan bermanfaat bagi sekitar maupun juga bagi keluarga itu sendiri. Baik, kemudian kita melihat bahwa kuantitas daripada pembentukan karakter itu sendiri juga merupakan suatu yang perlu kita kedepankan, di mana memang sebagai nilai disiplin, kejujuran, tanggung jawab, serta kerja keras, serta kepedulian sosial merupakan hal yang pertama diperkenalkan kepada lingkungan keluarga. Dalam hal ini, peran ibu sangat dominan. Bagaimana kita mengajari anak-anak kita dalam hal bagaimana mengenal keluarga, kemudian juga bagaimana kita bisa memberikan partisipasi dalam pelaksanaan kehidupan keseharian. Selanjutnya, ibu sendiri itu berperan besar dalam membentuk etika, cara ibu mendidik, kemudian bersikap, kemudian juga bagaimana kita mengambil keputusan akan menjadi teladan bagi anak-anak. Memang hal ini suatu hal yang prinsip ya,
dan mungkin ibu-ibu semua yang hadir dalam pertemuan hari ini juga sangat memahami bagaimana kita melakukan dan memberikan pendidikan kepada anak kita sehingga memang akhirnya anak-anak itu mempunyai integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan itu sendiri. Yang memang di ASN hal-hal itulah yang menjadi suatu sikap ataupun etika yang sangat dikedepankan. Kemudian ibu itu sendiri sebagai penjaga ketahanan dan stabilitas keluarga, di mana sebagai pendidik ibu juga berperan sebagai penjaga ketahanan dan stabilitas keluarga. Dalam hal ini bagaimana menjaga emosi, kemudian menjadi berkat dalam hubungan dengan keluarga. Bagi ASN sendiri, stabilitas keluarga itu sendiri memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja, ujung-ujungnya kepada kinerja dan produktivitas pada saat kita melakukan pekerjaan. Karena ASN yang memiliki lingkungan keluarga yang harmonis, itu cenderung lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena ASN merupakan personil yang siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memang ketika kita bisa menyelesaikan semua tugas-tugas kita di kantor di rumah sebagai ibu, otomatis kita dengan lapang dada, kemudian kita bisa memberikan semua apa yang kita bisa kerjakan ketika kita bertugas di kantor. Selanjutnya, ibu juga mempunyai peran sebagai agen perubahan sosial. Dalam hal ini, peran ibu sangat penting dalam konteks sosial itu sendiri. Ibu berperan dalam membangun kesadaran pendidikan, kemudian bagaimana juga membangun kesadaran kesehatan, serta kepedulian kepada lingkungan. Balik lagi kepada lingkungan, bagaimana peran ibu mengenalkan kepada kondisi lingkungan sekitar, baik itu dalam rumah maupun di sekolah. Kemudian juga ibu dalam organisasi kemasyarakatan mewujudkan kontribusi perempuan dalam mendukung pembangunan nasional dalam keterlibatan Dharma Wanita. Serta ibu juga mempunyai kemampuan untuk menciptakan ataupun melahirkan keluarga yang kuat serta keluarga yang dapat memperkokoh masyarakat serta negara. Jadi banyak sekali peran ibu. Selanjutnya peran ibu sebagai pemimpin organisasi dalam konteks ASN. Bapak Ibu semua, adik-adik, Bapak Ibu yang menjadi anggota PII, kita beralih kepada peran pemimpin dalam organisasi, di mana perempuan sebagai pemimpin organisasi, khususnya dalam konteks kami sebagai ASN, pemimpin organisasi pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan, kemudian membangun budaya kerja, serta memastikan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga kepemimpinan ASN tidak hanya bersifat struktural saja, tapi juga ada sisi moralnya, di mana pemimpin ASN dituntut untuk mampu menjadi teladan dalam integritas, disiplin, dan komitmen terhadap pelayanan masyarakat. Karena memang ASN merupakan pelayan masyarakat. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab utama pemimpin ASN adalah bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan yang akuntabel serta berlandasan kepada regulasi. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan publik, baik itu jangka panjang, serta mempunyai prinsip keadilan yang transparan. Serta keputusan daripada seorang pemimpin ASN tidak hanya mempengaruhi internal organisasi saja, tapi juga kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kepemimpinan ASN juga dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas tadi. Kemudian peran yang kedua, pemimpin sebagai penggerak dan pembina SDM. Organisasi pemerintah dapat berjalan optimal tanpa kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan membina SDM itu sendiri. Sebagaimana diketahui juga bahwa pimpinan ASN perlu mendorong peningkatan kompetensi, kemudian bagaimana meningkatkan kolaborasi, serta bagaimana menciptakan budaya kerja yang produktif. Sehingga memang pada akhirnya pemimpin yang efektif bukan hanya menuntut kinerja, tapi juga memberikan bagaimana kita melakukan pembinaan, bagaimana kita melakukan pendekatan, serta memberikan support dan dukungan dan juga memberikan ruang kesempatan kepada aparatur sipil negara lainnya untuk mengembangkan diri. Dengan demikian,
apa yang kita cita-citakan terkait dengan reformasi birokrasi itu dapat berjalan secara berkelanjutan. Bapak Ibu, selanjutnya peran ketiga sebagai pembentuk budaya kerja ASN. Budaya kerja ASN sangat ditentukan oleh keteladanan pimpinan. Banyak sekali contoh-contoh yang terkait dengan bagaimana seorang pemimpin memberikan contoh yang baik kepada para stafnya, sehingga memang dengan kondisi ini akhirnya terbentuk budaya kerja yang baik dengan melihat bagaimana pimpinan itu bekerja dengan baik. Kemudian nilai-nilai ASN berakhlak itu merupakan hanya dapat diwujudkan jika pimpinan konsisten dalam perilaku dan kebijakan. Sehingga pada akhirnya pemimpin merupakan cerminan organisasi yang pada akhirnya akan memberikan standar budaya kerja serta perilaku bagi seluruh aparatur yang ada di lingkungan organisasi. Next slide. Ini terkait dengan bagaimana perempuan dan tujuan pembangunan. Sampai saat ini dapat kita simpulkan peran seorang perempuan, dalam hal ini ibu, itu sangat penting untuk pembangunan keluarga serta organisasi. Begitupun dalam dunia internasional, sudah banyak digaungkan terkait dengan kesetaraan gender, kemudian antara perempuan dan laki-laki. Salah satunya adalah dalam kerangka pembangunan global yang disebut dengan Sustainable Development Goals ataupun SDG. Kesetaraan gender kemudian telah disebutkan dengan eksplisit pada tujuan yang kelima, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi semua perempuan pada tahun 2030. Kemudian juga pada saat ini persentase perempuan yang bekerja di kantor energi itu sendiri masih relatif rendah jika dibandingkan dengan sektor lainnya, di mana International Renewable Energy Agency telah mencatat bahwa pekerjaan sektor energi ini sampai dengan saat ini masih didominasi oleh laki-laki dengan proporsi mencapai 68% itu adalah laki-laki. Sedangkan 32% perempuan lebih banyak ditempatkan pada bagian yang sifatnya administrasi, seperti sekretaris, kemudian juga hal-hal lainnya yang sifatnya menunjang daripada kegiatan inti. Sedangkan berdasarkan data dari Gender Equality in Asian Energy yang dirilis oleh Asian Center for Energy pada bulan Maret 2024, tercatat bahwa perempuan di ASEAN itu berjumlah 334 juta jiwa dan hanya 67% yang bekerja. Dari jumlah tersebut, 8%-nya itu bekerja di sektor energi yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, kemudian 32% itu bekerja di subsektor energi terbarukan. Sementara di Indonesia, sesuai dengan pencatatan dari BPS, bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu masih jauh di bawah laki-laki. Bahkan proporsi perempuan Indonesia yang bekerja di posisi manajerial mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sehingga memang kembali lagi seperti yang digambarkan di Kementerian ESDM, saat ini kita mempunyai 6.656 orang, di mana 33% itu adalah perempuan. Jadi cukup jauh antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kaum perempuan secara keseluruhan di sektor ini belum tergali secara optimal, dan ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam mendorong partisipasi perempuan dalam dunia profesional, khususnya terkait dengan ESDM. Selanjutnya, kami melihat bahwa terkait dengan penerapan perspektif gender dalam pendekatan pengaruh utama gender, melihat bahwa sebenarnya terkait dengan transisi energi itu untuk tahap pembangunan mulai dari kebijakan ataupun penyusunan regulasi, kemudian perencanaan dan penganggaran, serta bagaimana kita melakukan evaluasi, pemantauan, serta pengawasan dan audit eksternal melalui pengembangan EBT itu berbasis gender equality. Nah, dengan demikian Kementerian SDM telah meluncurkan berbagai program strategis untuk mendukung pemberdayaan perempuan, terutama di daerah terpencil, melalui program elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan skala kecil dan rumah tangga di daerah 3T tadi, yaitu diantaranya untuk program pembangunan pasang baru listrik, kemudian program bantuan alat masak listrik,
serta program elektrifikasi pedesaan. Selanjutnya ada kegiatan yang terkait dengan distribusi lampu tenaga surya hemat energi. Kemudian ada juga pemasangan PJU tenaga surya, serta ada yang terkait dengan RE Electric Power Supply Application, serta implementasi biogas rumah serta tungku sehat energi. Program-program ini sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada sektor energi saja, tapi juga memberikan berbagai manfaat langsung bagi kaum perempuan. Di antaranya yaitu melakukan pemanfaatan energi bersih seperti penerangan yang andal dan energi terbarukan di rumah-rumah dapat meningkatkan keamanan bagi perempuan khususnya ya, dengan akses ke listrik yang stabil, kemudian risiko terkait dengan kecelakaan rumah tangga akibat penggunaan bahan bakar tradisional juga dapat dikurangi. Kemudian juga manfaatnya adalah meningkatkan waktu produktif dengan peningkatan akses listrik melalui program elektrifikasi. Dengan demikian, perempuan dapat mengoperasikan peralatan rumah tangga dan alat-alat produktif lainnya yang menghemat waktu dan tenaga. Ini sangat dimungkinkan karena memang kondisi ini terlibat dalam kegiatan ekonomi tambahan untuk kegiatan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, hal ini juga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, akses terhadap energi bersih, seperti kita bagaimana menggunakan alat masak listrik, membantu mengurangi polusi udara dalam ruangan yang sering dihasilkan oleh bahan bakar tradisional seperti kayu bakar. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas udara, baik di dalam rumah serta di kondisi sekitarnya, serta mengurangi risiko penyakit pernapasan bagi perempuan. Kemudian dengan penerangan yang baik juga, anak-anak perempuan dapat belajar dan melakukan kegiatan pendidikan di rumah dengan lebih nyaman tentunya. Baik, keterlibatan perempuan dalam sektor energi seperti yang digambarkan di atas tadi, itu saat ini masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sampai saat ini masih dipandang, bukan sebelah mata, tapi masih dipandang bahwa perempuan itu seperti lebih lemah daripada laki-laki. Padahal dalam kondisi potensi perempuan yang ada saat ini untuk terlibat dalam mewujudkan transisi energi terbarukan menuju target net zero emission pada tahun 2060 itu sangat besar. Karena perempuan sendiri memiliki posisi yang sangat penting dalam sektor energi. Dalam kehidupan sehari-hari juga perempuan memanfaatkan dan bergantung pada energi dalam melaksanakan kegiatan kesehariannya. Sehingga pengelolaan energi perlu dilekatkan dengan tanggung jawab perempuan terkait dengan peran domestiknya. Perempuan sendiri masih diposisikan sebagai konsumen energi yang berperan penting dalam pengelolaan konsumsi energi rumah tangga, sehingga diperlukan langkah-langkah pencapaian transisi energi yang adil dan merata menuju sistem energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. Dengan dilakukan bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kompetensi kaum perempuan itu sendiri mengenai energi baru terbarukan. Kemudian kita juga bisa melakukan peningkatan partisipasi kerja perempuan dalam bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics. Kemudian kita juga bagaimana menyediakan tempat kerja yang ramah perempuan di sektor energi itu sendiri. Selanjutnya kita melakukan peningkatan dalam pengambilan keputusan pengelolaan energi dan mendorong kepemimpinan perempuan di sektor energi sendiri. Lanjut, transisi energi global dan perkembangan sektor energi terbarukan menawarkan kesempatan untuk penciptaan lapangan kerja. Dalam hal ini untuk perkembangan ilmu dan teknologi baru dalam bidang energi. Tapi peluang itu harus dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata baik bagi perempuan maupun laki-laki. Upaya untuk meningkatkan inklusi gender di sektor ESDM ada beberapa hal, yaitu yang pertama pengaruh utama gender dalam sektor ESDM. Kemudian kita melakukan penghapusan stigma negatif terkait gender itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana kita meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelatihan dan pengembangan skill, serta ada inklusi gender dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita melakukan menyiapkan kebijakan pendukung kesetaraan gender itu sendiri, serta menyediakan lapangan kerja yang inklusif untuk semua gender. Jadi Bapak Ibu, kita harus melakukan ini untuk bagaimana meningkatkan
akses perempuan kepada sektor ESDM. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, eh, pada slide terakhir ini saya ingin menyatakan bahwa hubungan dan peran perempuan sebagai ibu dan pemimpin organisasi. Jika kita melihat dan cermati, terdapat kesamaan yang sangat kuat antara peran ibu dan pemimpin dalam suatu organisasi. Keduanya sama-sama membentuk manusia dan budaya. Kalau kita di rumah, ibu berperan untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna bagi dunia dan keluarga, serta membentuk karakter setiap individunya, sedangkan kita di kantor, hal yang sama dilakukan dengan membentuk sumber daya manusia yang bekerja di sekitar kita dan juga menjadi tanggung jawab kita dalam hal pembinaan. Sehingga manfaatnya itu adalah organisasi dapat bekerja lari, kemudian juga secara utuh dengan karakter dan etika yang baik juga dalam melaksanakan tugas, tujuan strategis organisasi dapat tercapai. Kemudian dalam pembentukan karakter dalam keluarga, seorang ibu menanamkan nilai di rumah, kemudian pemimpin menanamkan nilai lingkungan kerja. Suatu hal yang bisa dikatakan hampir sama, tapi keduanya memerlukan keteladanan serta konsistensi dan tanggung jawab. Dalam konteks seorang ASN, keseimbangan peran sebagai ibu dan pemimpin organisasi merupakan kekuatan strategis untuk membangun birokrasi yang humanis, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Sedangkan tantangan dan pentingnya dukungan institusi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pekerja dan juga seorang ibu, kita menyadari bahwa menjalankan peran sebagai ibu dan pemimpin organisasi bukan hal yang mudah. Tuntutan kinerja itu sangat diutamakan. Kemudian adanya perubahan kebijakan-kebijakan yang pastinya akan terjadi, serta keterbatasan waktu itu menjadi tantangan yang nyata. Bagaimana kita membagi waktu antara rumah, keluarga, dan juga kepada organisasi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan institusi, kebijakan yang responsif, serta lingkungan kerja yang inklusif, agar kami sebagai ASN, khususnya yang perempuan, dapat menjalankan peran dengan optimal tanpa mengabaikan keseimbangan kehidupan sebagai wanita dan ibu dalam rumah tangga. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Ibu ini hendaknya menjadi momentum refleksi bagi kita semua, bahwa di balik setiap individu yang berintegritas, profesional dan berkomitmen, terdapat nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini, yaitu nilai-nilai yang sering kali bersumber dari peran seorang ibu. Peran ibu dan pemimpin organisasi adalah dua peran strategis yang saling melengkapi dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Harapan kami semoga peringatan Hari Ibu kali ini semakin menguatkan komitmen kita untuk menghargai, mendukung, dan memberdayakan peran ibu baik dalam keluarga, organisasi, maupun masyarakat. Demikian, selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.